mewujudkan ketahanan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, baiti jannati, di rumahku, syurgaku. Yang pertama, di dalam kita menjalin, membangun sebuah rumah tangga, sebuah keluarga yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, warahmah, harus ada komunikatif, ya. Harus ada nilai komunikasi, ya, di dalam sebuah keluarga. Gimana kalau komunikasi dalam sebuah rumah tangga nggak pernah terwujud atau dilakukan, ya. Rumah tangga jadi hambar, ya. Sepi, sunyi, tidak ceria, ya. Kalau kita lihat juga praktik Rasulullah dalam keluarga, itu sangat menakjubkan, ya. Sangat komunikatif. Nggak ada sesuatu yang dipendam, ya, dalam hubungan, ya, setiap harinya di dalam sebuah keluarga, ya. Artinya komunikatif ini, yang pertama harus ada komunikasi kita dengan Allah, ya. Ketika kita terbangun menjelang subuh atau sebelumnya, sapaan pertama kita adalah Allah, ya. Kenapa Allah sapaan pertama? Ya, karena Allah yang masih memberikan denyut kehidupan ini kepada kita. Makanya Rasulullah kan mengajar kalau kita mau tidur, ya, suruh membaca doa, Bismika Allahumma ahya wa amun, kan? Jadi kita kan dengan nama Allah, kan, kita tidur, kita terbangun nanti, kan, ya, semua kan kehendak Allah. Bisa saja ketika sebentar tidur nggak terbangun lagi, ya. Dan hari-hari ini itu banyak terjadi seperti itu. Pada menala urang jak perang, dalam perang mutuah badan megisa demam. Nah, jadi kita sapaan Allah ketika bangun, ya Allah, alhamdulillah. Jangan kita cara baru kok ile atau HP, kan, sebagainya. Kita kalau menggunakan HP dulu kita apa informasi, ya. Tapi kita sapaan Allah dulu. Segala puji bagi Allah. Karena Allah yang telah memberikan nikmat hidup ini, tambahan umur kepada kita, ya. Masih bisa beraktivitas hari ini, ya, sampai hari saat ini. Besok kan belum tentu, ya. Tentu kita bisa seperti ini. Kemudian yang kedua, alangkah baik setelah kita menyembah Allah, beribadah kepadanya, ya, subuh, ya. Sebelum kita bekerja, kita mengunjungi dulu orang tua. Alangkah baik kalau masih ada orang tua, ya. Kalau masih ada orang tua, sebelum berangkat bekerja, kalau dekat, sapa dulu orang tua. Cium tangannya, cium keningnya. Dia yang telah membesarkan kita, memberikan pendidikan, ya, karakter, akhlak, ilmu, ya. Darah dagingnya, perjuangannya, dia bekerja untuk anaknya, ya. Jadi setelah Allah, kita kunjungi dulu kalau orang tua kita dekat dengan kita. Apalagi satu rumah, ya. Indah sekali. Tapi kalau, ya, jauh,
paling lewat komunikasi tadi. Ya, salam sehatlah, mudah-mudahan sehat. Kita doakan orang tua kita ya, tempat yang jauh. Oh, kalau memang nggak ada lagi bagaimana? Kita berdoa, ya kita berdoalah. Nggak sempat ziarah, mungkin kita berdoa ya. Kalau ada kelebihan, kita niatkan sedekah untuk kedua orang tua kita. Ya. Berapalah, seberapa ikhlas yang ada. Ya. Beribadah, menyembah Allah. Setelah itu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Kenapa tidak yang lain ke masyarakat, kata Al-Quran, kata Allah. Tapi enggak, setelah kita menyembah Allah, setelah itu berbuat baiklah kepada dua ibu bapamu. Ihsan. Birrul walidain. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, doa orang tua kepada anak itu tidak ada hijab. Ya. Ya. Anak kepada orang tua juga tidak ada hijab. Ya. Nggak ada dinding, nggak ada batas, nggak ada sekat. Ya. Itu luar biasa. Kalau kita ini ya menafikan, tapi jaih ke orang tua, tapi eleh, ya kita juga berisiko, ya. Tidak berkah dalam hidup, ya tidak berkah dalam hidup. Makanya banyak dalam fakta sosiologis masyarakat, ya karena doa orang tua dari tidak ada, ya usahanya terus anak itu jadi berkah hidupnya, mudah rezekinya. Ya. Nah doa orang tua. Tapi menyauring si gegom jaro hana doa, ya. Itu juga walaupun pula pingku ya, yang malam mencari, tapi enggak ada keberkahan dalam kehidupan, ya mencari dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sekira begitu. Wala taqul lahum uf. Kalau sudah orang tua kita lanjut usia, jangan kita merasa risih ya. Tuh ada orang menempatkan orang tua ke jompo, panti jompo. Ya. Daripada membuat risih di rumah, ya. Ya, ditempatkan orang tuanya panti jompo. Ya. Kenapa tidak bersamanya ya? Apa yang ada diberikan ya, balas jasa ya beberapa saat lagi. Malah ketika ada mahasiswa melakukan penelitian, ketika ditanya, kenapa ibu masih ada anak mau di panti jompo? Jawabnya polos, biar tenang aku, biar tenang di sini, gak ribut, beribadah ya. Itulah jawaban. Apa mau dijawab lain? Biar tenang beribadah. Ya. Anaknya ada, ya. Bagus sekali. Baru kita di dalam menjalin hubungan dalam sebuah keluarga itu. Anak kita, istri kita. Kalau ada mertua, ya mertua. Karena kata Rasulullah, orang tua itu kan 3. Pertama orang tua yang melahirkan kita. Ya, itu orang tua kita, nasab kita. Yang kedua orang tua, karena hubungan perkawinan ya, pernikahan ya. Ada orang tua istri ya, jadi mertua orang tua. Orang tua kita jadi orang tua istri ya. Yang ketiga, orang tua kita guru yang memberikan ilmu kepada kita. Apakah dari TK ya, terus sampai ke perguruan tinggi ya, ada guru ya, guru kita. Itu orang tua, karena sudah memberikan banyak ilmu ya, pelajaran, mauizah.
kepada kita sekalian. Jadi ini saya kira kalau ini kita lakukan, maka rumah tangga itu seperti mahligai ya. Baiti jannati, rumahku surgaku. Ya, melebihi hotel bintang 5 kan. Walaupun rumahnya kecil, tapi orang yang ada di dalam hatinya lapang. Darul wasiah. Darul wasiah. Rumah yang luas artinya ikhlas. Orang di situ ikhlas. Ya. Nggak ada yang saling membenci, apalagi kebencian ya, dan sebagainya. Tapi saling hidup marhamah. Sikap komunikatif ini juga ditandai dengan memperbanyak sedekah telinga. Sedekah telinga. Ada sedekah telinga. Bukan hanya sedekah uang masuk dalam celeng, sedekah telinga juga. Di samping sedekah nominal uang. Ya. Artinya mendengarkan. Ya. Wejangan. Ya. Nasihat. Ya. Tausiah. Ya. Dan sebagainya. Ya. Karena nanti juga indera, panca indera kita kan diminta pertanggungjawaban juga. Ya. Kan hanya hati, tapi juga mata, telinga ya. Itu kan jadi sebuah pertanggungjawaban juga. Kalau kita tidak sedekah ya. Sedekah mata melihat yang baik-baik membaca Al-Qur'an ya. Melihat yang halal ya, bukan yang haram kan. Jadi sedekah juga ini, anatomi kita yang Allah berikan ini kan. Malah semakin banyak kita lihat yang baik, semakin bersih mata ini. Semakin banyak kita melihat kalam Allah Al-Quran, semakin jernih mata ini. Ya. Semakin banyak kita lihat televisi, HP, ya, terus maka semakin berat mata ini. Maka anak-anak kan kita rim, kita batasilah. Kalau bisa tidak melihat. Ya. Malah kalau di beberapa sekolah di daerah mamnu, dilarang menggunakan anak-anak itu HP ya. Karena akan mempengaruhi daya nalar, daya pikir ya. Dengan pelajaran yang diterima di sekolah akan sangat mempengaruhi sebagainya. Yang kedua, dalam keluarga itu ada yang namanya apresiatif. Apresiasi artinya memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kan dari keluarga ini kan. Kita membangun diri kita rasa peduli ya. Ya, rasa mahabbah, rasa sayang antara satu dengan yang lain ya. Kan di dalam keluarga kita bangun ini ya. Tajak belet tapak, dadu belet punggung. Apa namanya? Tangui belaku tubuh. Tapaju belaku atra. Gitu. Jadi kita murut kita ya. Kita mengukur diri kita sendiri ya. Jangan mengukur terus kepada orang lain ya. Kita bersyukur. Ya, adalah Allah berikan walaupun tidak lebih. Cukup untuk hari ini ya. Besok kita cari lagi dan sebagainya. Undur ila man huwa tahtaka wala tanzur ila man huwa fawqaka. Kita disuruh sering-seringlah melihat ke bawah ya. Ada yang lebih pedih, lebih susah ya dari kita. Jadi harta itu adalah milik Allah, hakikatnya milik Allah, tapi diberikan sementara kepada kita. Maka jangan berat kalau kita syukuri ya. Sedekah ya. Rutin misalnya 2.000 satu hari, 5.000 ya. Biar sedikit kata Rasulullah. Adwamah, tapi terus menerus kan baik itu. Daripada sekali 1 juta, oh udah
Udah kurang saldo kan gitu. Biar 5.000 kita berikan ya sedekah. Karena sedekah itu kan juga penghalang mamnu api neraka kan. Jadi hasinu amwalakum bizakah. Bersihkan hartamu itu dengan zakat. Dan obatilah sakitmu itu dengan sering bersedekah. Alangkah indah lagi kalau kita memang mau memberi wakaf harta kita. Ada ruko 3, 1 kita wakaf. Ada rumah 3, 1 kita wakaf untuk tahfidz Al-Quran misalnya. Sungguh indah sekali. Ya. Jadi sedekah jariah. Una tanah produktif belang menghasilkan, kita wakafkan ke masjid. Tinalih, tiyu, dan seterusnya. Malah hari ini, hana lomna peng jutaan, 10.000 satu hari pun bisa. Kita wakafkan hari ini, kita simpan niat wakaf. Ya. Setelah komunikasi kita, menyapa Allah, beribadah kepada Allah, bersyukur, menyapa orang tua, menjalin hubungan harmonis dalam keluarga, baru dengan jiran tetangga. Lalu kita bersyukur. Kalau kita ada anak di rumah, kita kasih uang 10.000, nanti kamu ada anak yatim, ajak dia minum di sekolah kan gitu misalnya. Kita didik supaya dia sayang sama orang, tidak sombong ya. Kemudian baru yang terakhir kita selektif. Memilih sesuatu yang indah, yang baik. Kita cari rezeki yang halal. Ya. Kita beri juga yang baik pada orang lain. Ya, mudah-mudahan apa yang kita berikan hari ini, mungkin nanti besok Allah ganti lain kepada kita sekalian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah menambah yang lain. Tapi kalau kita ingkar, kufur, maka tunggulah azab Allah itu pedih. Ya, mudah-mudahan Allah menjauhkan dari kita segala ujian dan musibah, sakinah, mawaddah, warahmah di dalam keluarga, dan mudah-mudahan anak dan keluarga kita semua taat, disiplin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.